sekitar 20 jam perjalanan dari Tokyo ya kalau naik kereta api. 2 jam Ton. 20 jam. 2 jam. Dia kerja saat itu pada tahun 6000 dari tahun 1994. Parah banget juga Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Kali ini gua mau menceritakan satu kasus yang sangat menyedihkan yang menimpa seorang petinju Jepang. Dan kasus ini sempat menjadi perhatian secara nasional, bahkan sempat diliput secara internasional. Kasus ini adalah kasus yang disangkakan kriminal kepada seseorang yang bernama Iwao Hakamada. Iwao Hakamada ini nantinya akan masuk ke dalam rekor dunia Guinness Book of Records sebagai narapidana yang terlama menunggu proses hukuman mati. Iwao Hakamada ini dilahirkan pada tanggal 10 Maret tahun 1936 di kota Shizuoka. Kisah itu berawal pada saat dia masih muda ya. Sebenarnya si Iwao ini berasal dari keluarga yang miskin, tapi keluarga miskin yang bahagia dan kehidupannya stabil, nggak parah banget gitu. Si Iwao muda bekerja di seperti fitness tempat binaraga di Shizuoka itu, sampai kemudian pada umur sekitar 23 tahun dia beralih profesi sebagai seorang petinju setelah ada temennya yang menyemangatinya atau menyarankan untuk menjadi petinju karena duitnya lebih gede. Pada usia 23 tahun itu Hakamada ini sudah memiliki seorang putra. Karir bertinjunya itu hanya berlangsung selama 3 tahun, yaitu tahun 59 sampai tahun 61. Saat itu dia terpaksa untuk pensiun dini dari dunia tinju karena mengalami sakit. Setelah dia pensiun dari dunia tinju, dia pun dapat pekerjaan lagi di sebuah pabrik miso yang berada di Shizuoka itu juga. Dia bekerja di pabrik itu mulai tahun 1962. Setelah itu ada satu kejadian yang terjadi pada bulan Juni tahun 1966. Kejadian ini cukup mengerikan karena peristiwa terbunuhnya satu keluarga dari salah satu bosnya si Hakamada ini. Saat itu adalah malam hari. Rumah dari bos Hakamada ini tampak terbakar. Hakamada yang mengetahui peristiwa itu, dia langsung bergerak cepat menyelamatkan bosnya ini. Dia masuk menerobos kebakaran dari rumah bosnya ini, ya berani juga. Begitu sampai di dalam, dia menemukan jasad dari bosnya, kemudian istri bosnya, kemudian kedua anak bosnya yang sudah tertelungkup dengan keadaan yang banyak ini tusukan, tikaman di tubuh mereka. Cuman sialnya guys, memang saat itu si Hakamada ini menyelamatkan keluarga itu orang-orang yang lain itu gak ada yang berani gitu loh. Maksudnya gak ada yang berani masuk kecuali dia. Jadi hanya dia yang menyaksikan pertama kali jasad itu. Dan ternyata peristiwa ini adalah peristiwa kesialan dia gitu loh. Kenapa dia nyelamatin seorang diri ke dalam rumah? Itu nanti jadi kesialan dia selanjutnya yang luar biasa. Dan itu terjadi, benar-benar terjadi 2 bulan kemudian, tepatnya bulan Agustus tahun 1966. Tiba-tiba saat itu rumah dari si Iwao Hakamada ini digerebek sama polisi. Polisi langsung masuk ke rumah Iwao Hakamada ini. Mereka langsung menggeledah rumah Iwao Hakamada dan menemukan ada piyama yang diduga milik Iwao Hakamada ini. Di situ ada percikan darah dan ada noda bekas bensin. Melihat itu, polisi menganggap bahwa itu adalah satu bukti yang mencurigakan dan langsung membawa si Iwao Hakamada ini ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dia diinterogasi oleh polisi satu hari itu sebanyak 16 jam dan dilakukan selama 23 hari. Dan selama proses interogasi yang 16 jam itu, Iwao ini dilarang untuk ke toilet. Jadi dia kalau pengen kencing, pengen buang air besar itu dia jongkok aja di lantai gitu.
Dan pada tahun yang sama, tahun 1966 itu dilakukan persidangan yang pertama untuk Iwao Hakamada tentang kasus ini. Ternyata Iwao Hakamada ini setelah proses interogasi itu ya, dinyatakan bahwa Iwao Hakamada ini adalah tersangka tunggal pelaku pembunuhan dari bos pabrik miso tempat dia bekerja. Jadi menurut polisi, Iwao Hakamada telah mengaku kepada mereka bahwa benar dia adalah pembunuhnya. Dan pengakuan ini oleh polisi juga diperkuat bahwa mereka mempunyai bukti cap jempol dari Iwao ini dan tanda tangan dari Iwao Hakamada di surat yang menyatakan bahwa dia adalah pelakunya. Dan itu menjadi bukti di pengadilan. Kemudian pada saat dilangsungkannya pengadilan, Iwao Hakamada ini ternyata menolak seluruh apa yang dikatakan oleh polisi. Dia bilang bahwa polisi ini telah memaksanya, telah menyiksanya agar dia mau mengakui bahwa dia adalah pelakunya. Dia mengaku bahwa segala jempol, segala tulisan yang dibilang polisi itu barang bukti pengakuan itu semua adalah hasil paksaan dari polisi. Jadi selama dia disuruh menulis itu, kalau nggak mau dia ditandangin, dipukulin, dibentak-bentak sampai dia akhirnya terpaksa ngasih cap jempol sama tanda tangan. Saat itu memang pengadilan belum memberikan keputusan ya akan kasus ini, karena dari sanggahan Iwao ini mereka mempertimbangkannya juga gitu kan. Mereka bilang sidang ditunda sampai ditemukan bukti-bukti baru. Hingga pada bulan Agustus tahun 1967 dilakukanlah sidang kedua bagi Iwao Hakamada. Di pengadilan itu jaksa penuntut umum menghadirkan bukti baru berupa 5 potong pakaian. 5 potong pakaian yang ditemukan di tangki miso yang berada di perusahaan itu ya, perusahaan miso itu. Dan di 5 pakaian itu terdapat noda-noda darah. Padahal korbannya kan 4 ya. Menurut jaksa penuntut ini adalah noda darah dari para korban. Jaksa penuntut umum mengatakan bahwa 1 potong pakaian itu adalah milik pembunuhnya, yaitu Iwao Hakamada. Iwao Hakamada telah menukar bajunya, menukar piyamanya ini setelah membunuh keluarga itu. Dia taruh di dalam tangki, kemudian dia berganti dengan piyama yang baru. Kemudian dia membakar rumah dari bosnya itu. Setelah itu dia pun pulang dan ternyata piyama yang baru diganti ini masih kena darah sedikit dan kena bensin yang dia pakai untuk membakar rumah itu. Di samping itu jaksa penuntut umum juga menghadirkan bukti baru berupa pisau buah yang ukurnya cuma 12 cm gitu. Jadi 12 cm kecil banget gitu ya. Pokoknya ada pisau itu yang dianggap itu adalah senjata yang digunakan untuk menikam para korban. Sebenarnya banyak kejanggalan yang terjadi di pengadilan ini ya. Karena berdasarkan bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, darah yang berada di pakaian itu warnanya terlalu hitam. Jadi meskipun darah ini istilahnya sudah berbulan-bulan gitu ya mengering, tapi hitamnya tidak akan sehitam itu gitu loh. Terus pakaian piyama yang tersimpan sudah lama di dalam tangki miso itu seharusnya sudah berwarna blok gitu, maksudnya udah kusam, udah rada kotor. Tapi ini piyamanya seolah-olah seperti piyama yang rada baru. Itu rada nggak masuk akal. Memang dari awal kita udah mencium kejanggalan sebenarnya di kasus ini. Kemudian ada lagi kejanggalan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Dia bilang bahwa di salah satu pakaian itu adalah ukurannya itu B. B itu adalah ukuran pakaian yang sangat sesuai dengan tubuh dari Iwao Hakamada. Dan kejanggalannya adalah ukuran B kalau di Jepang itu bukan menandakan bahwa itu ukuran bajunya B, tapi menandakan bahwa baju itu berwarna hitam atau black. Jadi B itu bukan ukuran guys. Dan lagi setelah dicocokkan pakaian itu ke tubuh Iwao Hakamada, pakaian itu terlalu kecil, sangat terlalu kecil. Lagi-lagi jaksa penuntut umum ini berargumen bahwa pakaian ini sudah lama berada di tangki miso itu, jadi pakaian ini menyusut. Jadi kayak
apa ya, kayak maksakan banget ini jaksa penuntut umum nih. Ada apa ini guys? Kita lanjut dulu deh. Sidang itu pun kemudian ditunda lagi sampai setahun kemudian, bulan September tahun 1968. Di sidang itu akhirnya, sidang yang dipimpin oleh 3 hakim agung itu ya, mengeluarkan satu keputusan. Jadi mereka menganggap bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ini adalah bukti-bukti yang absah. Dan satu lagi yang memberatkan Iwao Hakamada itu adalah tentang penolakan dia soal interogasi polisi. Jadi hal itu justru dianggap bahwa Iwao ini telah melecehkan kepolisian, telah mencela kepolisian, karena dia telah berbohong bahwa polisi yang memaksa dia untuk mengaku. Itu semakin memberatkan hukumannya. Dia dijatuhi hukuman mati. Persidangan kasus Iwao Hakamada ini kemudian sempat jadi meledak gitu. Jadi media-media memberitakan kasus Hakamada ini secara berat sebelah. Jadi mereka memberitakan bahwa Hakamada ini adalah pembunuhnya gitu loh. Jelek-jelekin Hakamada banget. Ada pihak pro dan kontra di masyarakat Jepang saat itu menjadi sangat ramai. Dukungan terkuat datang dari Asosiasi Petinju Profesional Jepang. Setelah banyak kontroversi yang terjadi di masyarakat, ini menjadi perhatian dari pemerintah, terutama Menteri Kehakiman Jepang. Saat itu Menteri Kehakiman Jepang rupanya orang yang lebih bijaksana ya. Dia mempertimbangkan gitu pembelaan-pembelaan dari Iwao Hakamada. Kemudian pengadilan ini kan untuk orang dapat dihukum mati kan harus melalui Kementerian Kehakiman. Jadi Menteri Kehakiman harus tanda tangan. Setiap mereka mengajukan selalu ditolak oleh Menteri Kehakiman. Dalam arti Menteri Kehakiman tidak pernah mau menandatangani. Dan itu pengajuan itu ya dilakukan beberapa kali oleh pengadilan. Hingga kemudian pada tahun 80 ada tim pengacara baru dari pendukung Iwao Hakamada ini yang mengajukan untuk pengadilan ulang. Tapi saat itu ditolak oleh mahkamah. Sementara itu selama proses ini ya, proses hukuman mati segala macam ini, Iwao Hakamada otomatis kan ditahan dulu di dalam penjara kan. Nah, dia adalah statusnya sebagai narapidana calon hukuman mati. Itu di Jepang rupanya ditaruh di sel yang berbeda. Jadi terasing dengan para narapidana lain. Dia diisolasi di satu sel khusus. Dan ternyata hal itu justru semakin membuatnya stres. Kemudian dia tidak diperbolehkan berkomunikasi dengan siapapun. Dia tidak diperbolehkan komunikasi dengan narapidana lain, dengan para penjaga sel. Kemudian dia tidak diperbolehkan untuk dikunjungi oleh siapapun. Aneh nggak guys? Kalau ini udah konspirasi deh menurut gua ini konspirasi jelas ini. Apa motifnya itu apa gitu loh? Polisi sampai seperti gitunya ya melarang dia untuk berbicara kepada orang lain gitu. Cuman pada tahun 1983 si Iwao Hakamada ini sempat menulis surat kepada anaknya. Dia bilang bahwa ayahmu ini tidak bersalah. Yang salah adalah para polisi itu. Intinya begitu ya. Terus ayahmu akan membuktikan bahwa ayahmu bisa bebas dari penjara. Pada tahun 1981, Persatuan Pengacara di Jepang yang mendukung Iwao Hakamada ini bersatu untuk mengajukan pengadilan ulang dalam kasus Iwao Hakamada ini. Mereka menganggap bahwa bukti-bukti yang dulu diajukan untuk memberatkan Iwao Hakamada itu adalah bukti-bukti yang mengada-ada semua. Mereka bilang bercak darah yang ada di pakaian itu tidak dapat dibuktikan bahwa itu adalah milik dari Iwao Hakamada. Dan memang pada tahun tersebut kan belum ada teknologi tes DNA ya. Kemudian pisau yang ditemukan yang 12 cm itu tadi itu tidak akan bisa menghasilkan luka parah yang ada di tubuh korban. Jadi luka tancapan pisau di tubuh korban itu jumlah totalnya ada 40 tancapan. Dan tancapannya itu masing-masing pada gede-gede dan pada rusaknya parah gitu loh. Kalau pisau kecil gitu kan nggak
gak bisa gitu loh membuat kerusakan seperti itu. Tapi lagi-lagi pengadilan ini kemudian menolak pada tahun 1994. Jadi tim pengacara ini meminta pengadilan itu terus menerus selama 13 tahun guys. Dan hasil diterima enggaknya itu baru tahun 1994. Ini gila guys, lama banget, 13 tahun baru ada keputusan gitu. Ini diterima atau enggak. Kemudian lanjut nih, 6 tahun kemudian tahun 2000 itu adalah di Jepang awal-awal ditemukannya atau diberlakukannya teknologi tes DNA. Nah, di situ mulai diteliti nih DNA yang ada di pakaian-pakaian yang ada di piyama, bukti itu ya. Tapi ternyata teknologi DNA ini adalah teknologi baru yang belum matang. Jadi mereka dapat mengidentifikasi memang itu adalah darah manusia gitu. Tapi mereka nggak tahu itu darahnya siapa, nggak bisa nyocokin. Jadi percuma ya. Rupanya tim pembela dari Iwao Hakamada ini sangat gencar gitu membela Iwao. Mereka terus menuntut untuk diadakan pengadilan ulang. Muncul lagi akhirnya keputusan pengadilan pada tahun 2004. Mereka kembali menolak permintaan dari tim pengacara itu. Dukungan untuk Iwao ini semakin meluas di kalangan masyarakat Jepang. Bahkan mereka ada satu organisasi ya, yang cukup banyak anggotanya, itu 500 orang dan banyak orang-orang terkenalnya. Di antara duanya itu adalah 2 orang ini petinju juara dunia. Mereka menuntut agar dilakukan pengadilan ulang terhadap Iwao. Hingga karena banyaknya dukungan dari masyarakat yang membela Iwao ini, bahkan sampai bulan Maret tahun 2007 salah satu hakim yang memutuskan kalau Iwao Hakamada ini bersalah pada tahun 1968. Hakim itu bernama Norimichi Kumamoto. Dia mengundurkan diri guys, karena dia menuruti hati nuraninya. Dia yakin sebenarnya pada saat itu bahwa Iwao Hakamada ini sebenarnya tidak bersalah. Dia adalah satu-satunya hakim yang meragukan keabsahan laporan dari kepolisian yang melaporkan Iwao Hakamada. Akan tetapi untuk keputusan satu pengadilan itu didiskusikan oleh 3 orang hakim, di mana 2 orang hakim lainnya ini rupanya hakim senior dia adalah hakim paling junior gitu, makanya dia kalah dalam voting. Akhirnya memutuskan bahwa Iwao ini bersalah. Setelah mengundurkan dari Dewan Hakim, Norimichi ini berani ngomong ke media ya. Jadi memang dia meyakini bahwa Iwao ini tidak bersalah dan dia menyesal karena telah menjadi salah satu orang yang menjatuhkan hukuman mati kepada Iwao. Lantas Norimichi ini juga mengunjungi tempat Iwao di penjara. Dia berencana untuk meminta maaf kepada Iwao Hakamada. Tapi Iwao Hakamada ini tidak mau ditemui oleh Norimichi karena udah saking kesalnya gondoknya ya kali ya. Diputusin bersalah hukuman mati lagi, padahal udah puluhan tahun dia gondok sih. Jadi dia menolak untuk bertemu Norimichi. Mundurnya Norimichi ini menjadi momentum dari para pendukung Iwao ini untuk lebih keras menuntut. Sampai hal ini juga menarik perhatian organisasi Amnesty Internasional. Mereka bahkan menyamakan kasus dari Iwao Hakamada ini dengan kasus Rubin Charter yang terjadi di Amerika Serikat. Dan kejadiannya mirip. Rubin Charter ini divonis hukuman mati, pada akhirnya ternyata dia divonis tidak bersalah. Bahkan secara pribadi Hakim Norimichi ini meminta kepada Mahkamah Agung untuk melakukan pengadilan ulang. Saat itu tahun 2008 akhirnya tuntutan untuk pengadilan ulang pun dilakukan. Tapi pada saat pengadilan memutuskan bahwa Iwao Hakamada ini tetap bersalah dan hukuman mati oleh pengadilan yang dijatuhkan padanya ini tetap berlaku. Pada tahun ini juga tim pengacara pembela Iwao Hakamada ini
memberikan bukti baru yang kuat sebenarnya ya. Jadi di tahun itu teknologi tes DNA sudah mulai canggih. Mereka menemukan hasil bahwa memang benar tidak ada satupun darah yang terdapat di baju itu sama dengan DNA milik Iwao Hakamada. Hingga mereka pun menuntut untuk melakukan pengadilan ulang. Permintaan mereka ini tidak mendapatkan jawaban dari pengadilan distrik Shizuoka. Sampai 2 tahun kemudian, tahun 2010, bahkan sampai parlemen politik ya di pemerintahan Jepang ini mulai mendukung Iwao. Mereka ada berjumlah 57 orang yang terdiri dari berbagai partai politik loh, membentuk satu semacam organisasi gitu yang membela Iwao. Dan dukungan politik ini ternyata berimbas ya kepada pengadilan di Jepang ini, mempengaruhi mereka juga rupanya. Tahun 2011 dilakukan lagi tes DNA dan itu memperkuat tes DNA yang tahun 2008 lalu itu. Kemudian pada tahun 2012 kembali dilakukan tes DNA yang terakhir, melibatkan DNA dari Iwao dan bukti-bukti itu tadi kan, dan ditemukan bahwa memang benar tidak ada keterlibatan DNA dari Iwao ini di barang bukti yang ada. Ada salah satu pakaian yang menunjukkan barang bukti DNA orang yang asing gitu. Ini mereka pikir bahwa ini adalah DNA dari si penyerang ya. Kemudian dari 4 pakaian lainnya memang benar itu adalah DNA dari para korban. Sementara itu jaksa penuntut umum tetap menolak argumen bukti tentang DNA ini. Padahal DNA itu udah jelas-jelas secara ilmiah ya. Tapi dasar tim jaksa penuntut ya gitu ngotot bahwa itu adalah salah, gue yang bener. Hingga berdasarkan bukti kuat yang ada, akhirnya pengadilan Shizuoka ini mengeluarkan satu maklumat ya, hukuman dari Iwao ini ditangguhkan. Jadi selama penangguhannya ini, Iwao ini dibebaskan untuk menghirup udara segar, udara luar penjara. Jadi memang ini dilakukan sampai dilakukannya pengadilan selanjutnya. Cuman ini hanya berdasarkan usia ya, berdasarkan kemanusiaan, makanya mereka memberikan kebebasan kepada Iwao ini. Mendengar keputusan dari pengadilan Shizuoka, jaksa penuntut umum kembali tidak terima. Mereka berencana untuk memperkarakan atau mengadilkan lagi hal ini ke pengadilan yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Tinggi Tokyo. Hal itu terus mereka usahakan sampai akhirnya pada tahun 2018 keluarlah keputusan Pengadilan Tinggi Tokyo. Mereka membatalkan penangguhan hukuman dari Iwao ini dan mereka membatalkan dilakukannya pengadilan ulang. Jadi seluruh keputusan pengadilan Shizuoka mereka batalkan. Tapi tetap saja pengadilan Tokyo ini masih punya rasa kemanusiaan ya, meskipun ditangguhkan segala sesuatunya gitu, tapi tetap Iwao ini diperbolehkan untuk menghirup udara bebas di luar penjara. Memang karena faktor usia, daripada nanti kasihan keburu meninggal gitu ya, dia belum pernah menghirup udara di luar penjara. Dan hal itu juga dilakukan sambil menunggu eksekusi mati dari Iwao ini. Kemudian tim pengacara dari Iwao kembali melawan guys. Mereka melawan sampai tingkat Mahkamah Agung di Jepang. Sampai kemudian pada tahun 2020 keluarlah keputusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan akan melakukan pengadilan ulang terhadap Iwao. Keputusan ini dilakukan baru kemarin ya, bulan November tahun 2020. Dan memang sampai sekarang, sampai detik ini, nasib Iwao ini terkatung-katung. Jadi kan belum ada pengadilan ulang. Tapi untungnya dia sudah merasakan bebas ya, keluar dari penjara. Kalau menurut gua guys, kalau udah keadaan gini tuh bagi Iwao udah kagak ngaruh ya, mau dilanjutkan hukuman mati kayak mau kagak kayak. Lagi pula kalau mau dilakukan hukuman mati juga bakal dilakukan eksekusi itu masih lama lagi gitu loh. Keburu dia pasti meninggal, umurnya udah 80 lebih gitu.
Makanya di sini dia udah pasrah, itu bisa kita lihat dari foto-fotonya, mukanya kan udah muka pasrah banget. Kasihan banget sih, dari umur 23 guys sampai ketua banget di dalam penjara. Luar biasa ini ceritanya nih. Mungkin segitu dulu untuk kisah kali ini, semoga dapat mengisi waktu kalian. Terima kasih. Thank you and see you.